luar biasa seru dan menegangkan. Hasil Timnas Indonesia U17 versus Korea Selatan U17 di Piala Asia U17 2025. Gol spektakuler terciptakah? Tonton video ini sampai selesai. Begini jalannya pertandingan. Laga yang sangat dinantikan oleh seluruh pencinta sepak bola tanah air dan penggemar sepak bola internasional, yakni pertandingan antara tim nasional Timnas Indonesia U17 melawan Korea Selatan U17. Berlangsung dengan penuh ketegangan dan drama. Meskipun di babak pertama hingga menit ke-25, kedua tim masih sama kuat dengan skor 0-0. Pertandingan yang menjadi ajang pembuka untuk grup C pada Piala Asia U170 2025 ini digelar di Stadion Prince Abdullah Al Faisal yang terletak di Jeddah, Arab Saudi, pada Jumat malam, 4 April 2025. Stadion yang megah dan bersejarah ini menjadi saksi bisu dari pertemuan dua tim yang memiliki ambisi besar untuk meraih kemenangan di ajang prestisius ini. Sejak peluit pertama dibunyikan oleh wasit, kedua tim langsung menunjukkan intensitas permainan yang sangat tinggi. Meskipun pertandingan baru saja dimulai, atmosfer di stadion sudah sangat terasa dengan sorakan para pendukung masing-masing tim yang menggema di seluruh penjuru stadion. Indonesia U17 yang dibimbing oleh pelatih yang telah merancang strategi matang, berusaha untuk tampil solid dan memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Namun, pada kenyataannya, Korea Selatan U17 menunjukkan kelas mereka sebagai salah satu tim unggulan di kompetisi ini. Pada babak pertama, meskipun Indonesia U17 berusaha mengimbangi permainan, Korea Selatan U17 menunjukkan penguasaan bola yang sangat dominan. Dalam statistik penguasaan bola yang tercatat, Korea Selatan menguasai lebih dari 65% bola, sementara Timnas Indonesia U17 hanya mampu menguasai sekitar 35% bola. Ini menunjukkan betapa besarnya tekanan yang diberikan oleh tim asal negeri ginseng tersebut yang tampil sangat terorganisir dan efektif dalam mengatur jalannya permainan. Mereka bermain dengan cepat, penuh determinasi dan mengalirkan bola dengan rapi dari kaki ke kaki, berusaha untuk memecah barisan pertahanan Indonesia yang sudah berjuang keras untuk bertahan. Korea Selatan U17 yang bermain dengan tempo tinggi langsung mengancam gawang Indonesia dalam beberapa kesempatan. Tim yang memiliki kualitas teknik tinggi ini tidak ragu untuk melepaskan tembakan-tembakan berbahaya. Dengan sudah 7 kali percobaan tembakan yang dilakukan oleh para pemain Korea Selatan dalam waktu 25 menit pertama. Namun meskipun mereka tampil dominan dan banyak menciptakan peluang, gawang Indonesia yang dijaga dengan kokoh tetap tidak berhasil dibobol. Beberapa tembakan dari Korea Selatan yang hampir mengarah ke gawang dapat digagalkan oleh penjaga gawang Indonesia dengan refleks cepat, sementara tembakan lainnya meleset dari sasaran. Di sisi lain, Timnas Indonesia U17 meskipun lebih banyak bertahan, tidak kehilangan harapan dan terus mencari celah untuk memberikan ancaman kepada Korea Selatan. Meski hanya mampu melepaskan satu tembakan sepanjang babak pertama, tim Garuda Asia ini menunjukkan bahwa mereka tetap memiliki kualitas untuk menyerang. Sebuah momen yang hampir membawa Indonesia memimpin terjadi pada menit ke-18. Ketika Mirza, pemain andalan Indonesia U17, berhasil lolos dari jebakan offside dan berhadapan langsung dengan kiper Korea Selatan dalam situasi 1 lawan 1. Peluang emas ini menjadi harapan besar bagi Indonesia untuk mencetak gol pertama dalam pertandingan tersebut. Namun meski berada dalam posisi yang menguntungkan, Mirza tampaknya sedikit terlambat dalam melepaskan tembakan. Bola yang seharusnya bisa menjadi ancaman besar bagi Korea Selatan akhirnya berhasil diamankan oleh kiper lawan yang dengan sigap melakukan penyelamatan. Kesempatan itu tentu saja sangat disayangkan karena peluang mencetak gol dalam pertandingan sebesar ini sangat berharga.
Namun momen tersebut juga menunjukkan bahwa meskipun Indonesia U-17 berada di bawah tekanan yang cukup besar, mereka tetap bisa memberikan perlawanan yang berarti dan berpotensi mengubah jalannya pertandingan. Selain itu, hal ini juga menjadi bukti bahwa tim Garuda Asia memiliki kualitas individu yang dapat membuat perbedaan dalam pertandingan. Asalkan mereka dapat memanfaatkan kesempatan dengan lebih baik di masa mendatang. Dengan kedua tim masih bermain imbang tanpa gol pada menit ke-25, pertandingan semakin menunjukkan bahwa persaingan di grup C Piala Asia U-17 2025 ini akan sangat ketat. Meskipun Korea Selatan lebih dominan dalam hal penguasaan bola dan peluang yang tercipta, Indonesia U-17 tidak kehilangan semangat dan terus berusaha untuk memperbaiki kelemahan serta menjaga ketahanan pertahanannya. Para pemain Indonesia berjuang keras untuk menjaga organisasi tim dan mencegah gawang mereka kebobolan. Sementara itu, Korea Selatan U-17 yang terus menekan semakin frustasi karena meskipun mereka banyak mendapatkan peluang, belum ada satupun yang mampu membuahkan gol. Sampai dengan memasuki menit ke-25, kedua tim masih gagal mencetak gol. Namun permainan yang berlangsung cepat dan penuh intensitas ini menandakan bahwa meskipun dominasi lebih banyak berada di pihak Korea Selatan, timnas Indonesia U-17 masih memiliki kesempatan untuk membalikan keadaan. Setiap menit yang berlalu semakin meningkatkan ketegangan di stadion. Karena baik Indonesia maupun Korea Selatan tentu sangat ingin meraih hasil positif dalam laga pembuka ini untuk memperbaiki posisi mereka di grup C. Tak hanya para pemain yang merasakan ketegangan, tetapi para pendukung tim juga merasakan kegelisahan yang sama. Para supporter Indonesia yang hadir di stadion atau yang menyaksikan secara langsung dari layar televisi atau perangkat lainnya berharap agar anak-anak Garuda Asia dapat menunjukkan semangat juang yang tinggi, mengatasi tekanan, dan mencari celah untuk mencetak gol. Begitu pula dengan para pendukung Korea Selatan yang berharap tim mereka dapat segera memecah kebuntuan dan menunjukkan kualitas mereka sebagai salah satu tim. Evaluasi timnas Indonesia U-17 di Piala Asia U-17 2025 dan peran Nova Arianto sebagai pelatih 1. Evaluasi timnas Indonesia U-17A. Kelebihan timnas Indonesia U-17 semangat juang tinggi. Timnas Indonesia U-17 telah menunjukkan semangat juang yang luar biasa meski menghadapi lawan yang lebih dominan dalam hal penguasaan bola seperti Korea Selatan. Tim ini tetap berusaha tampil solid dan tidak mudah tertekan meskipun berada di bawah tekanan sepanjang pertandingan. Semangat yang tinggi ini penting, terutama dalam turnamen besar seperti Piala Asia, di mana mentalitas juara sangat diperlukan untuk menghadapi berbagai situasi sulit. Kualitas pemain individu, ada beberapa pemain yang menunjukkan kualitas individu yang cukup menjanjikan. Mirza, misalnya, mampu menciptakan peluang berbahaya meski pada akhirnya tidak dapat memanfaatkannya dengan maksimal. Potensi besar dari pemain seperti Mirza dan rekan-rekannya menjadi bukti bahwa Indonesia U-17 memiliki pemain-pemain berbakat yang bisa berkembang lebih baik di masa depan. Pertahanan solid meskipun Korea Selatan U-17 mendominasi penguasaan bola dan menciptakan banyak peluang, pertahanan Indonesia U-17 tetap kokoh. Para pemain belakang dan kiper mampu menggagalkan beberapa upaya dari lawan yang menunjukkan bahwa lini belakang Indonesia mampu bertahan dengan disiplin dan terorganisir dengan baik. Ini menunjukkan bahwa pelatihan dan strategi bertahan yang diterapkan telah cukup efektif meski lawan yang dihadapi sangat kuat. B. Kekurangan timnas Indonesia U-17, kurangnya penguasaan bola. Salah satu kelemahan terbesar yang terlihat adalah ketidakmampuan Indonesia U-17 untuk menguasai bola lebih lama. Dengan penguasaan bola yang hanya sekitar 35%, Indonesia U-17 terpaksa lebih banyak bertahan dan menunggu serangan balik.
Dalam pertandingan-pertandingan selanjutnya, penguasaan bola yang lebih baik dan pengorganisasian serangan yang lebih efektif akan sangat penting untuk meningkatkan daya saing. Ketergantungan pada serangan balik meskipun Indonesia U-Strip 17 memiliki peluang melalui serangan balik, mereka terlalu bergantung pada skema serangan balik untuk menciptakan peluang. Ini menunjukkan bahwa Indonesia mungkin kurang memiliki variasi dalam pendekatan serangan dan perlu mengembangkan pola permainan yang lebih fleksibel, termasuk penguasaan bola yang lebih baik dan transisi serangan yang lebih lancar. Penyelesaian akhir, walaupun Indonesia U-Strip 17 mampu menciptakan beberapa peluang seperti peluang emas yang dimiliki Mirza, ketidakmampuan untuk menyelesaikan peluang menjadi masalah utama. Penyelesaian akhir yang kurang tepat atau terlambat membuat Indonesia kehilangan kesempatan untuk mencetak gol. Ini menjadi area yang sangat perlu dibenahi, terutama dalam pertandingan-pertandingan mendatang yang akan lebih kompetitif. 2. Evaluasi peran Nova Arianto sebagai pelatih A. Kelebihan Nova Arianto pendekatan taktis yang solid. Nova Arianto telah menyiapkan tim dengan pendekatan yang sangat defensif dan disiplin. Mengingat lawan yang dihadapi seperti Korea Selatan memiliki kekuatan serangan yang luar biasa. Meskipun timnya kalah dalam hal penguasaan bola, strategi untuk bertahan dengan solid dan menunggu peluang untuk serangan balik terbukti cukup efektif. Ini menunjukkan pemahaman Nova akan pentingnya bertahan dengan rapi ketika menghadapi tim yang lebih superior dalam hal penguasaan bola. Memotivasi pemain, salah satu kekuatan besar Nova adalah kemampuannya dalam memotivasi pemainnya untuk tetap berjuang keras meski berada di bawah tekanan. Timnas Indonesia U-Strip 17 bermain dengan semangat yang tinggi dan penuh determinasi yang tidak terlepas dari kepemimpinan Nova. Motivasi ini penting untuk menjaga kepercayaan diri pemain, terutama ketika berhadapan dengan tim yang lebih kuat. Pengelolaan sumber daya manusia Nova Arianto juga berhasil mengelola pemain-pemain dengan berbagai karakter dan potensi yang ada. Dia dapat memberikan peran yang tepat sesuai dengan kekuatan masing-masing pemain, yang terlihat dari upaya anak-anak Garuda Asia yang tetap kompak dan bekerja keras dalam bertahan dan menyerang. Selain itu, meskipun tim Indonesia cenderung bertahan, Nova berhasil menciptakan beberapa momen menyerang yang mengancam lawan meskipun tidak membuahkan gol. B. Kekurangan Nova Arianto, strategi serangan kurang variatif. Salah satu kekurangan yang terlihat adalah kurangnya variasi dalam strategi serangan. Tim lebih mengandalkan serangan balik dan hanya menciptakan sedikit peluang. Di babak pertama misalnya, meskipun tim hanya mampu melepaskan satu tembakan, Nova Arianto perlu lebih mengembangkan pola permainan yang lebih menyerang dengan penguasaan bola yang lebih baik. Mengingat kekuatan Indonesia dalam bertahan, penting bagi pelatih untuk mengarahkan tim agar lebih kreatif dalam menyerang, sehingga tidak hanya mengandalkan serangan balik. Kurangnya percakapan taktis di pertandingan, beberapa kali Indonesia U-Strip 17 tampak kebingungan dalam mengatur serangan, terutama setelah mendapat bola dari pertahanan. Dalam situasi ini, Nova perlu lebih memberikan instruksi taktis yang lebih jelas dan terarah, baik selama pertandingan maupun di ruang ganti, agar pemain dapat lebih percaya diri dalam mengatur alur permainan dan memanfaatkan peluang lebih baik. Hal ini sangat penting untuk menghadapi lawan-lawan yang